Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Khaisa Farhana Khadijah dari kelompok 1 dengan NIM 6705-191006. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit opini mengenai kasus yang melanda warga Transwaleh. Judul dari kasus tersebut yaitu Kerukan Tambang, Sungai Tercemar dan Protes Warga Transwaleh. Jadi, singkat cerita, pada bulan Juni lalu, warga Transwaleh, Kabupaten Halmahera Tengah, mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Bagaimana tidak, Sungai Waleh, tempat mereka menggantungkan diri untuk kehidupan sehari-hari, seketika berubah menjadi merah kecoklatan. Hal ini diakibatkan karena aliran tersebut dicemari dengan aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berada dekat hulu Sungai Waleh. Selain areal sungai, pencemaran juga tersebar di sepanjang pesisir pantai Desa Waleh yang lokasinya berada di bagian hilir sungai. Penampung limbah perusahaan yang jebol, hal ini membuat air terkontaminasi dengan limbah dan merugikan warga. Sebelum saya menyampaikan opini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu limbah pertambangan. Jadi, limbah pertambangan adalah material bervolume tinggi yang berasal dari proses penggalian, pembalutan, dan pemrosesan fisik dan kimia lebih lanjut dari berbagai mineral logam dan non-logam dengan metode lubang terbuka. Ini terdiri dari lapisan penutup, batuan sisa tambang, serta pembuangan bubur dan tiling dari pabrik ekstraksi. Limbah tersebut terdiri dari tiling penghasil asam dari pengolahan biji sulfida, limbah yang mengandung zat berbahaya, hasil pengolahan fisik dan kimia logam, dan mineral bukan logam, lumpur pemboran, serta limbah pengeboran lain yang mengandung minyak dan zat berbahaya. Lalu, hal-hal tambang apa saja yang mempengaruhi kualitas air? Yang pertama, yaitu acid mine drainage atau drainase tambang asam. Jadi, ketika sejumlah besar batuan yang mengandung mineral sulfida digali dari lubang terbuka atau dibuka di tambang bawah tanah, ia bereaksi dengan air dan oksigen untuk menghasilkan asam sulfat. Jenis bakteri yang terjadi yang disebut Thiobacillus ferroxidans bekerja mempercepat proses oksidasi dan pengasaman. Asam akan terlepas dari batuan selama batuan sumbernya terpapar udara dan air hingga sulfida terlepas. Asam yang terbawa dari tambang oleh air hujan akan disimpan ke aliran sungai, danau, dan air tanah terdekat, sehingga menurunkan kualitas air secara drastis dan dapat membunuh kehidupan air dan membuat air hampir tidak dapat digunakan. Yang kedua yaitu heavy metal contamination and leaching atau kontaminasi dan pencucian logam berat. Polusi logam berat terjadi jika logam seperti arsenik, kobalt, tembaga, kadmium, timbal, perak, dan seng yang terkandung dalam batuan galian atau terpapar di tambang bawah tanah bersentuhan dengan air. Logam dilindi dan dibawa ke hilir saat air menyapu permukaan batuan. Meskipun logam dapat bergerak dalam kondisi pH netral, pencucian dipercepat secara khusus dalam kondisi pH rendah seperti yang dibuat oleh acid mine drainage. Yang ketiga yaitu processing chemicals pollution atau pengolahan polusi bahan kimia. Jenis pencemaran ini terjadi ketika bahan kimia seperti sianida atau asam sulfat yang digunakan oleh perusahaan pertambangan untuk memisahkan mineral target dari biji tumpah, bocor, atau pelindian dari lokasi tambang ke badan air terdekat. Bahan kimia ini bisa sangat beracun bagi manusia dan satwa liar. Dan yang terakhir, erosion and sedimentation atau erosi dan sedimentasi. Dengan tidak adanya strategi pencegahan dan pengendalian yang memadai, erosi pada tanah yang terpapar dapat membawa sedimen dalam jumlah besar ke sungai dan danau. Sedimen yang berlebihan dapat menyumbat dasar sungai dan menutupi vegetasi daerah aliran sungai, habitat satwa liar, dan organisme air. Berdasarkan pemaparan di atas, sudah jelas bahwa pelaku tambang andil dalam pencemaran air yang terjadi di Sungai Waleh. Hal tersebut terjadi karena adanya pengolahan limbah tambang yang tidak maksimal, sehingga limbah tersebut mengalir ke sumber air di permukiman warga.
Hal yang dapat saya sarankan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu disposal, overburden management, dan recycle. Yang pertama yaitu disposal. Jadi sisa batuan dibuang dengan cara menyimpannya di timbunan sampah atau di dasar tanggul bendungan tiling. Kemudian sampah batu bara kasar dikeluarkan dari pabrik persiapan dan dibuang di timbunan besar atau tepian. Yang kedua yaitu overburden management. Cara pengelolaan overburden adalah dengan menimbunnya kembali ke lahan tambang yang telah digali. Tempat pembuangan overburden biasanya direklamasi oleh spesies pohon karena perkebunan meningkatkan pH, kadar air, dan kandungan nutrisi tanah secara keseluruhan. Pastikan bahwa lubang baru digali hanya setelah lubang yang ada habis. Lapisan penutup harus ditumpuk dan dipadatkan dengan benar. Menjaga ketinggian dan kemiringan tempat pembuangan lapisan penutup untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Terakhir, pertimbangkan drainase untuk menangani curah hujan yang deras. Yang terakhir, yaitu recycle. Sebagian dari limbah penambangan dapat didaur ulang. Industri pertambangan dapat memanfaatkan bahan limbahnya sendiri dengan memproses ulang untuk mendapatkan mineral tambahan atau menggunakannya sebagai keperluan konstruksi internal. Sekian presentasi saya mengenai limbah tambang. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang dan sampai jumpa.